Halo, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM 171902440M. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UKAT 4 mata kuliah akuntansi pajak. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban pembukuan dan prinsip dasar akuntansi pajak. Kewajiban pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Pasal 28 Undang-Undang KUP mewajibkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Sebagai catatan perlu kiranya disampaikan Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 terdapat perubahan ketentuan pasal 37A ayat 1 yang menyatakan bahwa wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009 dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sebagai tindak lanjutnya, keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Penggunaan rujukan untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini disebut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Undang-Undang KUP. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa jumlah peredaran usaha yang menjadi batas kewajiban penyelenggaraan pembukuan sebesar 4.800.000.000 rupiah setahun. Ketentuan ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Setiap wajib pajak yang memiliki peredaran usaha melebihi batas tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya kurang dari batas tersebut tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan secara teratur terhadap seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Penghitungan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut akan atau diperbolehkan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yang syarat memberitakan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Ketentuan pembukuan dalam pasal 28 Undang-Undang KUP mengatur masalah pembukuan secara umum dan pembukuan untuk keperluan menghitung pajak penghasilan. Untuk kepentingan pajak pertambahan nilai dan PPNBM, wajib pajak ternyata juga diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Pasal 6 Undang-Undang PPN dan PPNBM menentukan bahwa setiap wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak berkewajiban memungut PPN, menghitung PPN masukan, menyetor PPN yang terutang, dan melaporkannya dalam SPT masa PPN ke kantor pelayanan pajak di tempat wajib pajak terdaftar, serta mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dalam pembukuannya. Peran akuntansi dalam perpajakan Indonesia. Sejak reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1983, babak baru perpajakan Indonesia ditandai dengan asas perpajakan berikut. Yang pertama, asas kegotong royongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan termasuk membayar pajak. Yang kedua, asas keadilan. Dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajak yang tidak birokratis.
Untuk mewujudkan asas tersebut, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self-assessment system. Pada sistem ini, masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga peran akuntansi atau pembukuan atau pencatatan wajib pajak menjadi sangat besar. Penggunaan norma perhitungan penghasilan. Norma perhitungan tersebut digunakan sebagai pedoman menentukan besarnya penghasilan neto, dan pedoman tersebut dilakukan dalam hal yang pertama, tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau yang kedua, pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Norma penghitungan penghasilan itu hanya boleh dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah 4.800.000.000 rupiah, sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya. Dalam rangka penyelenggaraan pembukuan ini, setiap wajib pajak memenuhi ketentuan pasal 28 Undang-Undang KUP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukuan atau pencatatan haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip tata asas atau stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, perubahan yang terjadi terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku yang harus mendapat persetujuan DJP. Yang kelima, pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenal aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pajak yang terutang tidak terbatas pada pajak penghasilan, tetapi juga pajak lainnya. Yang keenam, buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang terjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun. Penyimpanan ini diletakkan di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi WP orang pribadi atau di tempat kedudukan bagi wajib pajak badan. Mata uang pembukuan atau pencatatan dan konvergensi IFRS. Undang-Undang Pajak tidak mengatur dengan istilah mata uang pelaporan utama. Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Dari sisi SAK dikenal mata uang pencatatan dan mata uang pelaporan. Pengecualian dan sanksi dari kewajiban pembukuan. Pengecualian kewajiban penyelenggaraan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah terhadap WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tetapi mengacu pada pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang yang dengan sengaja yang pertama memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Apabila seorang melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat waktu 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, maka pidananya dilipat 2 kan. Penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/DMK-03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK-011/2012 dan ditindaklanjutkan dengan Peraturan DJP Nomor PR 11/PC/2010 tanggal 10 April 2012. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, yang meliputi yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing atau PMA yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PMA. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Yang ketiga, wajib pajak kontrak kerjasama atau KKS yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perhindaran Pajak Berganda atau P3B terkait. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan sebagian maupun seluruhnya emisi sahamnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Atau yang ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak atau subsidiary company yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk atau parent company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPH. Persyaratan administrasi dalam pembukuan dengan bahasa dan mata uang asing. Dalam penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat diperlukan syarat sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dengan surat permohonan kepada kepala kantor wilayah paling lambat 3 bulan. Yang kedua, kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atau permohonan tersebut paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Bila jangka waktu tersebut lewat dan ternyata kepala kantor wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap diterima dan kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, khusus wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak kontraktor yang sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa KKS Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 3 bulan sejak tanggal pendirian. Kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, terutama pembayaran PPh pasal 25 dan pasal 29 adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya pajak penghasilan pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 6 Undang-Undang PPh untuk tahun pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat adalah sebesar pajak penghasilan pasal 25 dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. Yang kedua, pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 serta pajak penghasilan final yang dibayar sendiri oleh WP yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dapat dilakukan dalam satuan mata uang rupiah. Kerahasiaan pembukuan dan pembukuan dengan komputer. Kerahasiaan pembukuan. Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak bersifat rahasia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban untuk merahasiakan pembukuan tersebut ditiadakan atau gugur. Pembukuan dengan komputer. Ketentuan yang harus dipenuhi sehubungan dengan penggunaan komputer dalam pembukuan wajib pajak adalah sebagai berikut. Pembukuan tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP. Hasil cetak printout komputer yang berkenaan dengan pembukuan perusahaan dapat tersedia dengan cepat bila diperlukan dalam pemeriksaan. Kewajiban bagi WP memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan dan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 3 huruf A Undang-Undang KUP berlaku pula untuk memperlihatkan dan meminjamkan semua sarana atau perangkat sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pembukuan dengan komputer. Bidang dalam ruang lingkup akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, pemeriksaan audit. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Yang keempat, akuntansi biaya. Yang kelima, akuntansi pemerintahan. Yang keenam, akuntansi pajak. Yang ketujuh, sistem informasi akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi Indonesia. Yang pertama, masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa ini, sektor usaha kecil dan menengah umumnya dikuasai oleh masyarakat Cina, India, dan Arab yang praktik akuntansinya menggunakan atau dipengaruhi oleh sistem dari negara mereka masing-masing. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945, sistem akuntansi tidak banyak mengalami perubahan, yaitu tetap menggunakan pola Belanda. Yang kedua, masa kemerdekaan. Sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia mengikuti sejarah masa lampau di masa kolonial Belanda. Masa sistem akuntansinya mengikuti akuntansi Belanda yang dikenal dengan sistem tata buku. Sistem tata buku ini merupakan subsistem akuntansi atau hanya merupakan metode pencatatan. Setelah masa penjajahan Belanda berakhir dan masuk ke dalam masa kemerdekaan, banyak perusahaan milik Belanda yang dirasionalisasi yang diikuti pula dengan masuknya berbagai investor asing, terutama Amerika Serikat. Para investor tersebut memperkenalkan sistem akuntansi Amerika Serikat ke Indonesia. Teori akuntansi. Untuk teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas. Yang pertama, memberikan kerangka umum dari rujukan di mana prinsip akuntansi dapat dinilai.
Yang kedua, pedoman, pengembangan praktik, dan prosedur baru. Dengan demikian, teori akuntansi dapat menjelaskan praktik yang berlaku saat ini dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik tersebut. Teori akuntansi ini mempunyai tujuan utama memberikan susunan prinsip yang logis dan saling terkait dalam membentuk kerangka umum sebagai rujukan untuk menilai dan mengembangkan praktik akuntansi yang baik. Akuntansi memang menggariskan karakteristik kualitatif laporan keuangan maupun tujuan laporan keuangan dari berbagai rujukan. Menurut PSAK, terdapat 4 karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipahami. Laporan keuangan haruslah dapat dipahami oleh pengguna laporan, sehingga memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis secara jelas. Yang kedua, relevan. Informasi haruslah relevan agar memenuhi kebutuhan penggunaan laporan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, materialitas. Menetapkan materialitas bergantung pada pos ataupun kesalahan, sehingga materialitas merupakan ambang batas agar informasi mempunyai manfaat yang dinilai. Yang keempat, keandalan. Informasi haruslah andal atau reliable, artinya berkualitas dan tidak menyesatkan. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip-prinsip dasar akuntansi komersial telah banyak dikemukakan para ahli, tetapi umumnya mengacu pada standar akuntansi keuangan, yaitu dasar akrual atau accrual basis dari kelangsungan usaha atau going concern. APB Statement nomor 4 menyatakan terdapat 9 prinsip akuntansi. Yang pertama, cost principle. Yang kedua, revenue principle. Yang ketiga, matching principle. Yang keempat, objectivity principle. Yang kelima, consistency principle. Yang keenam, disclosure principle. Yang ketujuh, conservative principle. Yang kedelapan, materiality principle. Yang kesembilan, uniformity and comparability principle. Hubungan istimewa dan penilaian kewajaran dalam transaksi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 7 tahun 2009 mengatur pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengaturan dalam PSAK tersebut lebih ditunjukkan sehubungan dengan pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Batasan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa PSAK 2009 adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Gambar hubungan istimewa seperti berikut ini. Yang pertama, perusahaan melalui satu atau lebih perantara atau intermediaris mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor, termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries. Yang kedua, perusahaan asosiasi. Yang ketiga, perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut. Yang keempat, karyawan kunci yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut. Yang kelima, perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang sebagaimana disebut pada angka 3 dan angka 4, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan
atas perusahaan tersebut. Hal ini dimaksudkan mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. Berbagai macam metode yang digunakan untuk menentukan harga dalam suatu transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa PSAK 2009 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode harga pasar bebas yang dapat diperbandingkan. Yang kedua, metode harga penjualan kembali. Yang ketiga, metode biaya plus. Khusus masalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPh ini menjelaskan hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain yang disebabkan karena yang pertama, kepemilikan atau penyertaan modal. Yang kedua, adanya penguasaan teknologi melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara wajib pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah dan atau perkawinan. Lebih lanjut, hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang PPh sebagai berikut. Yang pertama, pasal 18 ayat 3. Yang kedua, pasal 18 ayat 3A. Yang ketiga, pasal 18 ayat 3B. Yang keempat, pasal 18 ayat 3C. Yang kelima, pasal 18 ayat 3D. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih.